Halo adik-adik, shalom, selamat sore. Kembali lagi bersama Kalisa di Sekolah Minggu Ceria pada saat ini. Adik-adik, pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena atas berkat-Nya lah sehingga pada saat ini kakak dan adik-adik bisa berjumpa walaupun tidak secara langsung. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini, kita angkat satu pujian. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan Allah atas segala berkat penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini Engkau masih menjaga bahkan melindungi kami dengan tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca serta mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami dengarkan nanti, biarlah semuanya boleh kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-4. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Memberi Sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah adik-adik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira orang tua kalian pernah nggak ya mengajarkan kepada kalian untuk saling memberi kepada orang lain? Nah, kakak harap pasti setiap orang tua mengajarkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kemudian bagaimana cara kalian melakukannya? Nah, apa yang adik-adik rasakan ketika memberi kepada orang lain? Apakah rasa senang atau justru sebaliknya? Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar bagaimana cara memberi dengan alasan yang benar. Nah, ketika kalian bertambah besar dan baju-baju kalian sudah semakin sempit, tanpa kalian minta pun, orang tua kalian pasti akan membelikan baju baru untuk kalian. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa orang tua kalian sangat perhatian ya kepada adik-adik yang ada di rumah, sehingga mereka mau memberikan apa yang adik-adik butuhkan. Nah adik-adik, kira-kira
Bagaimana perasaan adik-adik saat itu? Pasti adik-adik merasa sangat senang, bukan? Nah, seperti yang tadi orang tua kalian lakukan, mau memberi kepada orang lain itu juga merupakan perbuatan yang sangat baik. Nah, adik-adik, itu juga adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan Yesus yang berkata bahwa ketika kalian mempunyai roti, kemudian kalian melihat seorang anak yang sedang lapar, maukah kalian membagikan roti itu kepadanya? Jawab seorang murid Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa, Tuhan, saya akan memberikan makanan saya kepada anak ini, karena jikalau dia tidak makan, dia pasti akan sakit. Kasihan, bukan? Jawab Yesus kepada salah satu muridnya itu, dia berkata bahwa, bagus, itu artinya kalian rela membantu dengan kasih. Kemudian muridnya itu berkata, Tuhan, karena saya sudah memberikan makanan saya kepada anak itu, dan dia memakannya sampai habis, maka saya akan menyuruh anak itu untuk membantu saya membawakan tas saya ini yang berat sampai ke rumah. Kamu mau memberi karena kamu mau minta balasan? Tanya Tuhan Yesus, yang kemudian melanjutkan kata-katanya, kalau kamu lakukan seperti itu, maka kamu tidak memberinya dengan tulus. Itu sama saja dengan tidak melakukan perintahku. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kira-kira menurut adik-adik, bagaimana cara memberi sesuai dengan perintah Tuhan? Nah, memberi itu adalah hal yang sangat baik. Tuhan Yesus juga senang dengan kita yang mau memberi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga berkata bahwa jika kita memberi harus dilakukan dengan penuh kasih, seperti yang orang tua kita lakukan. Mereka mau memberikan banyak hal untuk kita semua. Nah, seperti makanan, minuman susu, mainan, dan juga pakaian, serta fasilitas-fasilitas yang tentunya akan menyenangkan hati adik-adik sekalian. Nah, hal itu mereka lakukan karena mereka mengasihi adik-adik sekalian. Nah, adik-adik juga bisa kok belajar memberi kepada orang lain. Ada banyak hal yang dapat adik-adik lakukan untuk membantu orang lain. Misalnya nih, adik-adik bisa memberikan sedekah kepada pengemis atau bersama orang tua mengunjungi teman-teman yang ada di panti asuhan dan memberikan makanan ataupun mainan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, adik-adik, sekian cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau masih menjaga bahkan melindungi kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami baca dan dengarkan bersama, biarlah semuanya boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami perlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Allah, ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.